Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian saat ini? Baik bukan? Sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keberkahan lahir dan batin. Anak-anakku, kali ini kita tetap masih dalam pembelajaran daring atau online karena kondisi pandemi masih berlangsung. Tetapi apapun itu, kita tetap semangat belajar, berkreasi, berinovasi, dan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, di kelas 9 ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Dan dalam pertemuan ini kita membahas mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel. Tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan adalah kalian dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, kalian dapat menjelaskan setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, dan kalian dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Manfaat dari pembelajaran ini adalah memotivasi kita untuk semakin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita manusia sebagai makhluk hidup diciptakan dengan desain renik yang luar biasa. Untuk itu kita jaga sebaik-baiknya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum ke materi, kita meninjau atau mengibaratkan pada kondisi keseharian. Apakah pernah kalian terluka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuhmu yang luka tadi dapat menutup kembali? Dan mengapa demikian? Nah, hal ini akan memacu kalian untuk mencari jawaban, karena kalian juga pernah mengalaminya, bukan? Untuk itu saya jelaskan bahwa saat bagian tubuh kita terluka, maka di bagian tubuh kita yang terluka itu jaringannya rusak. Dan beberapa saat ditunggu sampai beberapa lama, luka itu akan menutup. Hal ini disebabkan karena apa? Luka itu menutup karena ada perbaikan jaringan. Lah, itu hasil apa? Yaitu hasil dari pembelahan sel. Oke, kita ke materi. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau proses reproduksi sel. Pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak. Pada dasarnya, proses pembelahan sel terjadi dua cara, yaitu pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel juga berfungsi pada makhluk hidup uniseluler, yaitu sebagai cara untuk berkembang biak. Contohnya protozoa, amoeba, dan lain-lain. Kalau pada makhluk hidup multiseluler, berfungsi sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Jenis pembelahan sel. Yang pertama, mitosis. Pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Yang kedua, meiosis. Proses pembelahan sel dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel ini berlangsung melalui dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sekarang kita bahas mitosis.
Mitosis secara garis besar berlangsung pada sel somatik, menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya atau diploid 2N. Pembelahannya sekali, antara pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase interfase atau fase istirahat. Anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induk dan sifatnya juga sama pula. Pembelahan mitosis berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Nah, ini adalah gambar tahapan pembelahan secara mitosis. Profase. Sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing sentriol memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut benang gelendong yang menghubungkan sentriol satu dengan yang lain. Profase itu membran inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera terpecah-pecah. Butiran kromatin memanjang menjadi benang kromatin, kemudian benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom dengan bagian yang menggenting disebut sentromer. Sentromer itu adalah bagian kromosom yang tidak bisa menyerap zat warna. Profase. Kromosom berduplikasi membujur menjadi 2 bagian yang masing-masing disebut kromatid. Bersamaan dengan itu, anak inti mengecil dan tidak tampak atau menghilang. Di akhir profase, selubung inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindel di kinektor. Metafase. Periode selama kromosom di ekuatorial disebut metafase. Membran inti sudah menghilang, kromosom berada di bidang ekuator dengan sentromernya seolah kromosom berpegang pada benang gelendong pembelahan. Pada fase ini kromosom tampak paling jelas. Anafase. Selama anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kinektokor yang masih melekat pada benang spindel yang berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang. Telofase. Kromatid mengumpul pada kutub-kutub yang berlawanan. Benang gelendong menghilang, kromatid memanjang, kembali membentuk benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Pada sel tumbuhan, pada tahap telofase ini, di bidang ekuator terjadi pembentukan lepengan sel dari bagian tengah menuju ke luar. Sedangkan pada sel hewan terjadi lekukan dari sebelah luar yang makin lama makin ke dalam hingga sel induk terbagi menjadi 2. Kedua sel anak masing-masing mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Interfase disebut pula fase istirahat, tetapi bukan itu. Justru pada saat di interfase ini sel mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Pada fase ini kromosom tidak tampak. Sekarang meiosis. Pada umumnya pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap. Melalui interfase dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis disebut juga pembelahan reduksi yang berarti terjadi pengurangan jumlah kromosom. Satu sel induk yang diploid 2N menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Pembelahan meiosis hanya bisa terjadi di usia dewasa. Ini adalah gambar dari tahapan-tahapan pembelahan meiosis. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase merupakan tahap pengumpulan kromosom. Metafase 1, tetrat berkumpul di bidang ekuator. Anafase 1, benang gelendong, pembelahan dari masing-masing kutub menarik kromosom homolog sehingga setiap pasangan kromosom homolog bisa bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sentromer belum membelah. Setiap kutub menerima campuran acak kromosom dari ibu dan bapak. Telofase 1.
kromatid memadat, selubung inti membentuk, dan nukleus muncul lagi. Kemudian sitokinesis berlangsung. Pada manusia terjadi duplikasi 2 kromosom dari jumlah sehingga terbentuk 4 kromatid, sehingga terbentuk 23 kromosom yang diduplikasi di setiap kutub. Pada tahapan ini, benang gelendong lenyap, kromatid muncul, sentriol berperan sebagai sentrosom kembali. Profase 2, sentrosom membentuk 2 sentriol yang letaknya pada kutub yang berlawanan dan dihubungkan dengan benang-benang gelendong. Membran inti dan nukleus lenyap, kromatin berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelendong. Metafase 2, kromosom berada di bidang ekuator, kromatid berkelompok 22, belum terjadi pembalahan sentromer. Anafase 2, kromosom melekat pada kinetokor, benang gelendong, lalu ditarik oleh benang gelendong ke arah kutub yang berlawanan yang menyebabkan sentromer terbelah. Telofase 2, kromatid berkumpul pada kutub pembelahan lalu berubah menjadi kromatin kembali. Bersama dengan itu membran inti dan ana inti terbentuk lagi dan sekat pemisah semakin jelas sehingga akhirnya terjadilah 2 sel anakan. Sekarang kita membahas perbedaan mitosis dan meiosis. Ditinjau dari tujuan, kalau mitosis untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Pada tumbuhan juga untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Kalau pada meiosis untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Tempat terjadi mitosis pada tumbuhan terjadi di jaringan meristematis, misalnya di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Sedangkan di meiosis terjadi pada tumbuhan, yaitu di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi di alat kelamin. Hasil, kalau mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya atau haploid. Tahap pembelahan. Pada mitosis terjadi lewat rangkaian tahapan yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Pada meiosis terjadi 2 rangkaian tahapan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kita bisa membuat kesimpulan bersama-sama dari materi tadi, yaitu pertama, pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan diploid atau 2L, 2N yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan memiliki kromosom haploid atau N, disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan mitosis dan meiosis fase-fasenya mirip. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Hanya saja pada pembelahan meiosis berlangsung 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tagihannya nanti di-share di WA Group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bersama kita bisa.